Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Simesyari, NIM 22524 dari kelas TIK. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah UAV. Yang pertama itu adalah buatlah 3 skema industri atau bisnis yang melibatkan UAV. Yang pertama itu adalah pemantauan infrastruktur dan pembangunan. Dalam skema ini, UAV digunakan untuk pemantauan infrastruktur seperti jembatan, jalan, dan bangunan. Perusahaan atau agensi pemerintah dapat menyewakan atau menggunakan UAV untuk inspeksi rutin dan pemantauan proyek konstruksi. UAV dilengkapi dengan kamera dan sensor yang dapat mengumpulkan data visual serta data yang diperlukan untuk menganalisis kondisi infrastruktur dan memantau perkembangan proyek pembangunan. Yang kedua adalah pemetaan dan penginderaan jauh. Bisnis ini melibatkan penggunaan UAV untuk pemetaan dan pemantauan lingkungan. UAV dilengkapi dengan sensor penginderaan jauh seperti sensor multispektral dan thermal untuk mengumpulkan data tentang tanaman, tanah, dan vegetasi. Data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk pemetaan tanah, pemantauan tanaman, identifikasi penyakit tanaman, dan manajemen sumber daya alam lainnya. Yang ketiga adalah pengiriman barang dan logistik. Dalam skema ini, UAV digunakan untuk pengiriman barang dan logistik. Perusahaan e-commerce dan layanan kurir dapat menggunakan UAV untuk mengirim barang ke lokasi pelanggan dengan cepat dan efisien, terutama di daerah yang sulit dijangkau oleh kendaraan darat. Penggunaan UAV dalam pengiriman barang juga dapat mengurangi biaya dan waktu pengiriman, serta mengurangi emisi karbon dari kendaraan pengiriman konvensional. Setiap skema industri ini menawarkan peluang bisnis yang menarik dan terus berkembang dengan teknologi UAV yang terus maju. Yang kedua adalah yang kedua dari UTS ini adalah membuat satu tema rencana penelitian yang melibatkan UAV di perkebunan dan sebutkan judulnya, tujuan, metode, dan hasil yang diharapkan. Untuk judul rencana penelitiannya adalah optimasi penggunaan UAV dalam pemantauan pertumbuhan tanaman dan manajemen tanah di perkebunan kelapa sawit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan penggunaan UAV dalam pemantauan pertumbuhan tanaman dan manajemen tanah di perkebunan kelapa sawit. Tujuan khususnya adalah untuk mengembangkan metode yang efisien dan akurat menggunakan data yang diperoleh dari UAV untuk memantau kondisi pertumbuhan tanaman dan menerapkan praktik manajemen tanah yang lebih efektif. Metode yang digunakan adalah yang pertama adalah pengumpulan data menggunakan UAV yang dilengkapi dengan kamera multispektral dan sensor lainnya. Data visual dan sensor akan dikumpulkan dari perkebunan kelapa sawit yang diteliti. Yang kedua, menggunakan metode analisis data. Data yang diperoleh dari UAV akan dianalisis menggunakan teknik pemrosesan citra dan analisis spesial untuk mengidentifikasi pertumbuhan tanaman, mengukur indeks vegetasi, dan menganalisis kondisi tanah seperti tingkat kelembapan dan nutrisi. Yang ketiga adalah implementasi praktik manajemen. Berdasarkan hasil analisis data, akan dirancang rekomendasi untuk praktik manajemen tanah yang lebih efektif, termasuk penerapan pupuk dan pengelolaan air yang tepat. Untuk hasil yang diharapkan adalah yang pertama adalah pengembangan metode yang efisien dan akurat untuk pemantauan pertumbuhan tanaman kelapa sawit menggunakan data yang diperoleh dari UAV. Yang kedua adalah identifikasi pola pertumbuhan tanaman dan kondisi tanah yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan praktik manajemen di perkebunan kelapa sawit. Yang ketiga adalah rekomendasi praktis untuk petani dan pengolahan perkebunan kelapa sawit dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan perkebunan menggunakan informasi yang diperoleh dari pemantauan dengan UAV. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efisiensi produksi dan keberlanjutan lingkungan di sektor perkebunan kelapa sawit melalui pemanfaatan teknologi UAV yang inovatif. Sekian untuk tugas yang diberikan dari Pak Arif dari mata kuliah
UAV. Sekian, saya Asim Asyari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.